Pemirsa, Serikat Pekerja Indonesia berencana akan melanjutkan kampanye boikot Indomaret di berbagai daerah pada 3 Juni mendatang. Langkah ini dilakukan guna mencari solusi terbaik terkait perselisihan yang terjadi antara pihak buruh dan manajemen PT Indomarko Pristama. Federasi Serikat Pekerja Indonesia berencana akan melanjutkan kampanye boikot Indomaret serentak di berbagai daerah mulai tanggal 3 Juni 2021 mendatang. Langkah ini dilakukan guna mencari solusi terbaik guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak buruh dan manajemen PT Indomarko Pristama. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tuntutan buruh kepada manajemen Indomaret Group. Pertama ialah menuntut pembebasan dan pekerjakan kembali Anwar Besi. Kemudian meminta petinggi Indomarko menjalankan memorandum perusahaan serta menjalankan pembayaran THR bagi karyawan seperti tahun sebelumnya. Selain itu, pihak KSPI juga meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia agar ikut memfasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara top manajer Indomaret dengan Dewan Perwakilan Provinsi FSPMI, di mana kesepakatan tersebut dapat berlaku secara nasional. Adapun nantinya anggota KSPI dan FSPMI akan memulai aksi boikot di ratusan toko Indomaret yang meliputi 20 toko Indomaret di daerah Jakarta, 30 toko Indomaret di Jawa Barat, 10 toko Indomaret di Banten, 10 toko di Jawa Tengah, 20 toko di Jawa Timur, 10 toko di Sumatera Utara, 10 toko di Kepulauan Riau, dan sejumlah toko lain di seluruh Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai potret kesejahteraan buruh di Indonesia sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Yusuf Rendi, Ekonom Core Indonesia. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Mas Yusuf, apa yang kemudian terjadi terkait dengan perselisihan antara perusahaan dan juga buruh ini memang seharusnya tidak terjadi apabila komunikasi bipartit antara perusahaan dan juga buruh ataupun tripartit antara pemerintah, perusahaan dan juga buruh ini terjalin dengan baik lah. Namun melihat kasus yang terjadi, sejauh mana ini mencerminkan potret kesejahteraan buruh di Indonesia? Iya, kalau kita berbicara secara umum dulu ya, secara makro, saya kira memang sektor-sektor yang mempekerjakan banyak pekerja dalam hal ini buruh, seperti misalnya kita bicara sektor retail, kemudian manufaktur misalnya, itu rata-rata secara upah, meskipun dia merupakan proporsi yang besar dalam menyumbang kue ekonomi Indonesia, tetapi secara upah ternyata kita relatif lebih. Kita bisa mulai dari sana. Artinya memang meskipun mereka para pekerja ini punya andil ya yang besar dalam hal forum perekonomian secara keseluruhan, tetapi kalau kita lihat dari kesejahteraan memang kita belum sampai ke titik optimal, masih ada pekerjaan rumah. Dan apa yang terjadi sebenarnya tertundanya ya tunjangan hari raya oleh manajemen Indomaret, saya kira sebenarnya melanjutkan beberapa kisah atau cerita bahwa memang kesejahteraan buruh di dalam itu memang masih relatif rendah gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kalau kita ingat di tahun ini pemerintah jelas bahwa mengeluarkan kebijakan bahwa THR memang harus utuh gitu ya. Mengingat juga kondisi pemulihan ekonomi sudah jauh lebih baik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana di manajemen internal dari beberapa perusahaan ya, apakah kemudian pemulihannya seperti yang disampaikan oleh pemerintah atau tidak? Nah, ketika misalnya tidak, apakah kemudian ada komunikasi yang dibangun antara pihak manajemen dengan buruh misalnya, kondisi internal dari perusahaan itu sendiri? Yeah. Karena kalau kita lihat kan memang retail sendiri tidak bisa dipukul rata ya, artinya memang betul bahwa ada yang kena dampak negatif, tetapi ada juga yang tanda kutip menikmati ya dari komponen ini. Jadi saya kira komunikasinya itu. Baik, Mas Yusuf, seberapa penting komunikasi ataupun sosialisasi lah yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada buruh? Yang kemudian terjadi di kasus Indomaret adalah ada asumsi bahwa
untuk pembayaran THR. Ini dari point of view buruh begitu. Untuk kualifikasi tertentu sebaiknya dibayarkan selama 2 kali gaji begitu. Misalnya untuk dengan masa bakti yang di atas 7 tahun, mereka kemudian meminta itu dibayarkan 2 kali. Tapi perusahaan di sisi lain dengan kondisi pandemi COVID-19, dengan tentu saja mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, yang kemudian bisa dibayarkan adalah tetap dibayar full, tapi hanya 1 kali gaji saja. Nah, artinya apakah Anda melihat ada masalah sosialisasi di sini? Atau ada hal lain yang memang menjadi latar belakang dari kesimpulan tadi yang Anda sudah sampaikan terkait dengan potret kesejahteraan buruh di Indonesia? Iya, saya kira kalau kita melihat dari point of view yang tadi disampaikan, sebenarnya ini ada pesan atau message yang tidak jelas, ya, tidak dari manajemen ke buruh misalnya. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara kontrak itu kan sudah jelas, ya, artinya dalam kontrak sudah disepakati antara pekerja dan juga manajemen terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, saya kira kalau seandainya kemudian muncul isu terkait seberapa besar THR yang harus diberikan kepada kelompok tertentu, ini tentu yang harus dilihat lagi dari manajemennya gitu. Nah, apakah memang sudah mengakomodir? Tapi kalau yang saya lihat sudah jelas ya, harusnya itu sudah disepakati dan juga harus ditindaklanjuti oleh manajemen gitu. Tidak perlu ditutup-tutupi. Saya kira seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Yusuf dan pemirsa tetap di Market.